Ya, jadi secara simpulan tampaknya saya harus sampaikan bahwa beberapa studi ini menunjukkan manfaat dari penggunaan plasma konvalesens dalam penanganan COVID-19, namun terdapat juga studi yang menunjukkan bahwa penggunaan plasma konvalesens tidak memberikan manfaat yang diharapkan, sehingga plasma konvalesens belum bisa diakui sebagai terapi COVID-19, namun dapat digunakan di bawah emergency use authorization atau investigational new drug, artinya obat terapi darurat atau obat terapi dalam penelitian. Nah, saya mencoba untuk membahas tekniknya. Jadi, pemberian plasma konvalesen itu diberikan 200 sampai 300 cc dari donor kepada pasien dalam bentuk plasma. Jadi, mungkin lebih dari satu donor karena satu donor kalau diambil darahnya sampai 400 cc mungkin masih bisa mendapatkan plasma 200, tapi kalau kemudian donornya badannya kecil hanya bisa diambil 200 cc, belum tentu kita bisa mendapatkan plasma sebanyak itu. Intinya adalah kriteria donor itu harus ada, jadi tidak sembarang donor. Tadi saya sampaikan pada donor yang kadarnya sedikit, itu mungkin tidak lebih besar daripada yang sudah dimiliki oleh pasien. Jadi intinya harus ada kualifikasi, kemudian harus ada terbukti bahwa pasien itu pernah terinfeksi SARS, tetapi pada sisi yang lain juga sudah ada bukti bahwa pasien itu sudah sembuh minimal 14 hari, supaya jangan-jangan dia tidak menjadi carrier justru. Terus kemudian dia sudah diukur kadar antibodinya harus cukup, kalau bisa diambilnya dari plasmaferesis. Perlu ditetapkan kriteria dari plasmanya, kemudian umur juga kalau bisa jangan terlalu tua karena umur usia lanjut biasanya menimbulkan atau memiliki kekebalan. Kemudian yang berikutnya perempuan ada risiko karena pemberian plasma oleh donor perempuan itu resiko untuk memiliki antibodi HLA bagi yang mereka sudah pernah melahirkan. Jadi sedapat mungkin bukan perempuan karena ada resiko pernah hamil. Terus kemudian yang berikutnya adalah dasar dari baseline waktu pengambilan harus jelas, kemudian efek samping dari transfusi, sebagaimana transfusi lain perlu diperhatikan, juga waktu kapan pasien itu pulang itu harus diperhatikan, dicatat. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Ini penelitian yang dilakukan di kami di FKUI, ada beberapa kriteria tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya adalah kami hanya mengambil laki-laki, usianya cukup muda, 18-60 tahun, tidak demam, tekanan darahnya baik, nadi baik, berat badan paling tidak 55 kilo supaya cairan yang diambil atau darah yang diambil supaya cukup, karena kalau terlalu kecil badannya, darah yang diambil nggak bisa banyak-banyak. HB-nya juga normal, trombosit normal, memberikan izin, kemudian memiliki antibodi yang baik dan tidak memiliki irregular antibodi yang justru akan berisiko. Kemudian ada bukti bahwa 2 kali tes negatif supaya yakin bukan pasien aktif. IgM-nya kalau bisa sudah negatif. Diambil plasma antara 28 sampai 90 hari sejak mulai sakit kritis COVID pertama kali. Untuk selanjutnya dari Dili Handosiswoyo. Ya, Pak Dokter, apakah jika terapi plasma konvalesen ini berhasil, maka tidak perlu vaksin? Ini. Ya, baik. Jadi tolong harus dibedakan antara yang terapi dengan vaksin. Karena vaksin bukan terapi, vaksin pencegahan. Jadi vaksin diberikan pada mereka yang belum sakit, efektivitas vaksin dinilai apakah orang itu jadi sakit atau tidak. Kalau terapi itu diberikan pada yang sudah sakit, efektivitasnya dinilai apakah yang sakit itu jadi sembuh atau tidak. Jadi berbeda. Jadi jelas sama sekali tidak bisa dibandingkan dan trialnya juga tidak bisa dibandingkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.